Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak-kakak, abang-abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisa harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat ya nak. Oke, kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita di minggu kedua ini. Masih tentang ta'aruf ataupun perkenalan. Dan alhamdulillah kakak dan abang sudah dibagikan buku. Bisa kakak lihat materi kita hari ini di halaman 5 ya nak. Di halaman 5 paling bawah itu ada bacaannya Al-Qawaid. Oke, judul pembelajaran kita hari ini adalah tentang dhamir dan kata tanya man. Materi ini disusun langsung oleh guru bidang studi bahasa Arab, yaitu Miss Ummi Kalsum Lumban Tabing. Oke nak, sebelum kita lanjut lebih jauh pembelajaran kita, ada pertanyaan, mengapa harus belajar bahasa Arab? Kalau kakak-kakak dan abang-abang setelah minggu kedua ini merasa jenuh atau merasa bosan atau merasa nggak penting, ngapain sih belajar bahasa Arab, kan cita-cita ai jadi dokter. Atau misalnya ada yang berpikiran, ngapain lah ai belajar bahasa Arab, ai kan cita-citanya jadi tentara. Nah, kali ini Miss akan memberikan alasan kenapa kita harus belajar berbahasa Arab. Oke. Jadi nak, perintah belajar bahasa Arab ini bukan Miss yang perintah ya, bukan Miss yang suruh, tetapi memang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Quran, surah Yusuf ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oke nak, seperti yang sudah kita tahu, di mana-mana Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi, kalau kakak dan abang tidak faham bahasa Arab, bagaimana kakak akan faham arti Al-Quran? Sementara Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Ya nak, jadi semangatlah belajar bahasa Arab. Insya Allah akan sangat bermanfaat. Oke, walaupun cita-cita kakak jadi dokter, ataupun jadi tentara, ataupun jadi polisi, insya Allah pelajaran bahasa Arab ini bermanfaat. Jadi jangan merasa bosan ya nak, tetap semangat. Oke. Taib, seperti yang sudah Miss sampaikan di awal tadi, pembelajaran kita hari ini adalah tentang dhamir. Kakak dan abang pernah dengar gak istilah dhamir? Miss yakin ini adalah pertama kali kakak mendengar istilah kata dhamir. Jadi, dhamir itu adalah kata ganti. Ya nak, dhamir itu adalah kata ganti. Dalam bahasa Indonesia, kita sudah mengenal ada beberapa kata ganti, yaitu kata ganti orang pertama, contohnya aku dan kami. Ya, jadi kalau kakak dan abang sehari-hari pernah bilang aku, saya, I, itulah namanya kata ganti. Ya nak, itulah namanya dhamir dalam bahasa Arab. Kemudian ada kata ganti orang kedua, yaitu kamu dan kalian. Kita biasanya bilang you, ya, you, kamu, atau biasanya kalau sama teman biasa bilang kau, atau kalian, atau kalian, ya. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab dhamir, atau dalam bahasa Indonesia kata ganti.
Kemudian kata ganti orang ketiga, yaitu dia dan mereka. Ya, dia dan mereka. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya dhamir ya nak. Dalam bahasa Indonesia itu namanya kata ganti. Nah, di dalam bahasa Indonesia kata ganti itu ada 6. Ya, ada 6. Nah, kalau di bahasa Arab itu kata gantinya lebih banyak nak, yaitu 14 kata ganti. Ya, coba kakak dan abang bandingkan 6 ke 14, beda jauh ya nak. Kenapa Miss? Kenapa banyak kali dalam bahasa Arab? Mengapa? Why? Limada? Karena kalau dalam bahasa Arab nak, ada kata ganti untuk laki-laki dan ada untuk perempuan. Kalau waria tentu nggak ada ya nak. Nggak ada, dalam bahasa Arab tuh nggak ada. Namun kali ini yang kita pelajari, tenang aja, hanya 5 ya. Jadi yang kita pelajari di kelas 4 ini hanya 5 kata ganti. Oke nak, seperti yang udah Miss sampaikan, dhamir dalam bahasa Arab itu atau kata ganti itu dibedakan mana untuk laki-laki dan mana untuk perempuan. Oke. Miss, apa aja yang 5 itu Miss? Oke anak. Yang pertama itu ada huwa. Ulangi ya nak, huwa. Huwa artinya dia untuk laki-laki. Seperti yang Miss bilang tadi, kata ganti dalam bahasa Arab itu untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, huwa ini adalah kata ganti untuk laki-laki, artinya dia. Contoh, huwa tilmidun. Dia adalah murid. Berarti yang kita tunjuk adalah seorang murid laki-laki. Dia murid. Oke. Kemudian yang kedua, hiya. Hiya. Hiya artinya dia untuk perempuan. Kalau tadi huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Contohnya, hiya tilmidatun. Dia adalah murid perempuan. Berarti yang kita tunjukkan itu adalah seorang murid perempuan. Ya nak? Coba lihat nak, beda tilmidun dan tilmidatun itu berbeda ya nak. Kalau tilmidun itu untuk laki-laki dan tilmidatun itu untuk perempuan. Miss yakin ini udah dipelajari di kelas 3 ya nak. Kalau tun itu untuk perempuan. Oke, selanjutnya anta. Anta. Sekali lagi, anta artinya kamu untuk laki-laki. Kamu laki-laki, bahasa Arabnya anta. Contoh, anta tilmidun. Anta tilmidun. Kamu laki-laki adalah murid. Berarti yang ditunjuknya adalah seorang murid laki-laki. Oke, kemudian selanjutnya anti. 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 Kamu perempuan. Anta tadi untuk kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Contoh, anti tilmidatun. Anti tilmidatun. Anti tilmidatun. Kamu perempuan adalah murid. Perhatikan bahasa Arabnya beda ya nak. Kalau anta tilmidatun, kalau anta tilmidun, kalau anti tilmidatun. Oke, selanjutnya ana. Ana. Ana, saya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, bahasa kita sehari-hari kalau membilangkan saya itu I. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ana. Ya nak, ana. Contoh, ana tilmidun. Ana tilmidun atau ana tilmidatun. Ana tilmidatun. Saya murid.
laki-laki atau perempuan. Jadi nak, ana ini boleh untuk laki-laki dan perempuan. Ya, boleh. Jadi kalau untuk dhamir laki-laki tadi ada huwa dan anta. Untuk dhamir perempuan ada hiya dan anti. Sedangkan untuk yang laki-laki dan perempuan ada ana. Jadi huwa tadi artinya dia laki-laki. Kata ganti ini kita gunakan untuk membicarakan orang lain, dan jenis kelamin orang yang kita bicarakan adalah laki-laki. Contoh tadi kan udah disebut, dia adalah murid laki-laki, huwa tilmidun. Kan kita biasa juga kadang membicarakan orang, dia itu baru datang kan. Nah, contoh. Atau dia itu murid baru kan. Nah, contohnya ya. Jadi dia itu dipakai untuk laki-laki dan untuk membicarakan orang lain. Nah, yang kedua hiya. Artinya tadi dia perempuan. Kata ganti ini kita gunakan untuk membicarakan orang lain, dan jenis kelamin orang yang kita bicarakan adalah perempuan. Nah, kebalikan dari huwa. Kalau huwa untuk laki-laki, hiya ini nak untuk perempuan. Jadi kalau kita membicarakan seorang perempuan, ya kan? Maka kita menggunakan kata ganti atau dhamir hiya. Contoh, hiya tilmidatun. Dia adalah murid perempuan. Coba lihat gambar. Nah, itu bukan ghibah ya nak. Mereka bukan membicarakan kejelekannya. Mereka hanya bilang dia itu murid ya, gitu ya. Jadi hiya tilmidatun. Oke. Selanjutnya ada anta. Anta artinya tadi kamu untuk laki-laki. Kata ganti ini kita gunakan ketika lawan bicara kita adalah laki-laki. Contoh, misalnya abang berbicara dengan seorang abang-abang, ya kan, laki-laki. Berarti menggunakan kata anta. Anta itu tadi kan artinya kamu, atau you, atau kau. Misalnya kan kalau kita biasa berbicara dalam sehari-hari. Contoh, anta tilmidun. Kamu adalah murid laki-laki. Anta tilmidun. Coba lihat gambar. Mereka sedang saling berbicara. Jadi kalau lawan bicara kita adalah laki-laki, maka kita memakai dhamir anta. Selanjutnya ada anti. Selanjutnya anti ada artinya anti. Kamu perempuan. Anti ini kata ganti ini kita gunakan ketika lawan bicara kita adalah perempuan. Misalnya kakak-kakak berbicara sama kakak-kakak. Nah, maka menggunakan anti. Kamu perempuan. Contoh, anti tilmidatun. Kamu adalah murid perempuan. Anti tilmidatun. Nah, yang terakhir ada ana. Artinya saya. Ana artinya saya. Dan ana ini bisa dipakai untuk perempuan dan juga laki-laki. Kata ganti ini kita gunakan ketika yang berbicara adalah diri kita sendiri. Jadi bisa untuk laki-laki dan perempuan. Contoh, ana tilmidun atau ana tilmidatun. Saya adalah murid. Ana tilmidatun. Jadi kalau misalkan yang berbicara, saya ini yang berbicara tadi laki-laki, berarti ana tilmidun. Kalau yang berbicara adalah perempuan, ana tilmidatun. Oke. Sekarang aturan penggunaan dhamir. Bagaimana penggunaan dhamir? Kayak mana sih cara membuatnya dalam kalimat, Miss? Oke. Penggunaan dhamir dalam kalimat harus disesuaikan dengan kata yang mengikutinya, baik dalam jenis kelamin. Artinya, jika dhamirnya laki-laki, maka kata yang mengikutinya pun harus untuk yang laki-laki. Begitupun dhamir perempuan. Contohnya tadi, anta tilmidun.
harus anta tilmidun. Miss, boleh diganti anta tilmidatun. Salah, karena tilmidatun itu untuk perempuan. Jadi nak, dalam bahasa Arab susunan katanya itu kalau untuk laki-laki harus disamakan dengan laki-laki, gak boleh dicampur ya nak. Seperti tadi contoh, huwa tilmidun. Huwa itu untuk laki-laki, tilmidun itu artinya pun laki-laki. Jadi harus sama laki-laki. Atau hiya tadi, hiya tilmidatun. Hiya itu dia untuk perempuan, tilmidatun itu murid perempuan, maka boleh disatukan karena sama-sama untuk perempuan. Nah, sekarang masuklah kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu menggunakan kata tanya. Ya, menggunakan kata tanya. Kata tanya apa, Miss? Siapa? Ya, siapa. Dalam bahasa Arab, siapa itu adalah man. Man artinya siapa. Man artinya siapa. Siapa bahasa Arabnya man. Jika kita ingin bertanya kepada seseorang baik tentang dirinya maupun pekerjaannya, maka dhamir harus dirangkaikan dengan kata tanya siapa atau man. Polanya atau rumusnya man ditambah dhamir. Jadi nak, man itu harus di awal ditulis. Yang pertama kita tulis adalah man. Miss, boleh dia di urutan kedua? Nggak boleh nak, dia harus di urutan yang pertama. Ya, kata tanyanya itu harus di urutan pertama atau ditulis duluan ya nak. Perhatikan contoh di bawah ini ya nak. Itu ada Miss buat berwarna-warni, nanti akan Miss kasih tahu maksudnya apa. Yang pertama, man huwa. Tadi udah ada rumusnya, man ditambah dhamir, man ditambah huwa. Jadi man huwa, man artinya siapa, huwa artinya dia laki-laki. Jadi arti man huwa, siapa dia. Tapi yang kita tanya siapa? Laki-laki. Man huwa, siapa dia? Laki-laki. Huwa Ahmad. Nah, dijawab huwa Ahmad, dia Ahmad. Miss ulangi ya nak. Man huwa, siapa dia? Huwa Ahmad, dia Ahmad. Miss, boleh jawabannya huwa Fatimah? Salah, nggak boleh. Kenapa Miss? Kan Fatimah itu perempuan. Huwa itu harus disamakan atau harus disandingkan dengan yang laki-laki juga. Nggak boleh perempuan. Jadi harus huwa Ahmad. Huwa Ali pun boleh. Huwa Umar. Huwa Utsman. Huwa Bilal. Nah, boleh ya nak. Tapi kalau huwa Fatimah nggak boleh. Huwa Naurah nggak boleh. Huwa Nailah nggak boleh. Ya nak. Contoh kedua. Man hiya. Man ditambah hiya. Jadi man hiya artinya siapa dia perempuan? Jawabannya hiya Khadijah. Jadi kalau kita ditanya man hiya, jawabannya hiya Khadijah. Miss, boleh hiya Ahmad? Enggak boleh. Ahmad kan cowok. Nah, hiya ini untuk perempuan. Jadi yang boleh hiya Khadijah atau hiya Nailah, hiya Naurah. Nah, oke. Masuk contoh ketiga. Man anta, man ditambah dhamir. Man anta, jadi artinya siapa kamu? Tapi lawan bicara kita adalah laki-laki. Man anta, siapa kamu laki-laki? Ana mudarrisun. Ana mudarrisun, saya guru. Jadi kalau ditanya man anta, jawabannya ana ya nak, saya. Masa kita ditanya siapa kamu? Kamu guru. Enggak gitu ya. Jadi ketika ditanya siapa kamu, jawabannya saya ya. Ana mudarrisun, saya guru. Contoh nomor 4. Man anti. Man ditambah anti. Man anti,
Siapa kamu perempuan? Ana mudarrisatun. Ana mudarrisatun. Saya guru. Saya guru. Nomor 5. Man ana? Man ana? Siapa saya? Man ana? Siapa saya? Anti Aisyah. Kamu Aisyah. Anti Aisyah. Kamu Aisyah. Next. Oke kakak dan abang, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah domir itu adalah kata ganti, dan yang kita pelajari kali ini hanya ada 5. Yang pertama huwa, artinya dia laki-laki. Hiya artinya dia perempuan. Anta artinya kamu laki-laki. Anti artinya kamu perempuan. Ana artinya saya. Dan kata tanya man artinya siapa. Man artinya siapa. Kalau kita mau bertanya tentang siapa orang tersebut atau apa pekerjaannya, kita boleh menggunakan rumus man ditambah domir. Man ditambah domir. Contohnya man anta, man huwa, man hiya, man anti, man ana. Oke, insya Allah nak minggu depan akan kita sambung pelajaran kita tentang kata tanya lagi ya. Itu nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas halaman 7 yang tentang hal ya. Oke, Hayya nakhtatim darsana bikirati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron katsir ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.